لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa kembali dalam kajian virtual pada malam hari ini dengan tema Kitabul Iman yang dinarasumberi oleh Al-Ustadz Dr. Aminullah Al-Hadi. Salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Baik, saya di sini sebagai MC sekaligus moderator akan menyampaikan susunan kajian pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu adalah acara inti. Acara yang terakhir penutup. Menuju acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka kajian virtual pada malam hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Ustadz Faisal Bahaki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan
Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menuju acara yang ketiga, yaitu adalah acara inti atau kajian. Pada kesempatan kali ini akan dipimpin dan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Aminullah El-Hadi MA. Padanya waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah sekalian, pengajian yang berbahagia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjungkan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah kesehatan kita. Insya Allah pada hari ini kita sehat walafiat, dapat kembali tersambung melalui jaringan pengajian ini. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada kajian kita yang lalu kita sudah sampai atau kita sudah menyelesaikan kajian tentang al-imanu billahi azza wa jalla. Ya. Al-imanu billahi azza wa jalla, bagian pertama, iman kepada Allah azza wa jalla, sudah kita selesaikan kajiannya. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, mungkin kita pindah ke topik berikutnya, al-imanu bil malaikah. Jadi barangkali saya beri kesempatan dulu, mungkin 5 menitan lah barangkali. Kalau ada hal yang perlu dibincang berkaitan dengan kajian yang lalu. Ada atau tidak ada? Atau di belakang nanti ya? Oh, silakan. Mungkin ada yang di mikrofon, Mas Faisal, gimana? Silakan para jemaah sekalian, bila ada pertanyaan atau yang belum paham kajian Kitabul Iman pada minggu kemarin, karena kemarin keterbatasan waktu juga, monggo dipersilahkan. Tidak ada para jamaah? Bila tidak ada, mohon Ustadz dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang kedua, al-imanu bil malaikati. Iman kepada malaikat. Sebelum saya baca naskah ini, pertama dari judul Al-Imanu bil Malaikati, terjemahan bahasa Indonesianya adalah iman kepada malaikat. Nah, ini adalah keterbatasan bahasa kita. Mungkin saja ada ungkapan lain yang bisa menyebutkan Al-Imanu bil Malaika itu bukan iman kepada malaikat, tetapi yang biasa dipakai oleh para penerjemah memang kata-kata ini. Tapi sungguhnya bukan berarti kita beriman kepada malaikat artinya kita tujukan kepada malaikat, bukan. Tapi kita mengimani malaikat. Jadi ini keterbatasan bahasa Indonesia karena ada kata bi di dalam teks asli berbahasa Arab.
Memang bi itu tidak mesti diterjemahkan sendiri karena bi itu adalah pasangan dari kata al-imanu. Jadi al-iman itu pasangannya adalah bi. Jadi selalu begitu. Antuk mina billahi, antuk mina bil malaikati, antuk mina bil qadari dan sebagainya. Jadi pasangan kata iman itu adalah bi. Karena itu ya kalau kita ganti kata al-imanu, ini kata benda, dan kita ganti dengan kata kerja misalnya, nu'minu, kami beriman, atau dia yu'minu bil malaikati, maka bukan dia beriman kepada malaikat, tapi mengimani malaikat. Nah, gitu. Artinya di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita, itu ada keimanan bahwa malaikat itu ada. Bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, bahwa malaikat itu adalah utusan Allah, dan begitu. Baik, itu soal terjemahan ya. Jadi sekali lagi ini semata-mata karena keterbatasan setiap bahasa untuk menerjemahkan, termasuk bahasa Indonesia. Baik, kita baca. Yajibu alaina. Sebentar, saya tayangkan di naskah kita ini ada. Ya, dibaca bersama-sama nanti. Ya. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' wa annahum ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yatazawwajun wa la yanamun yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun wa likulli wahidin minhum maqamun ma'lum faminhum hamalatul arsy wa minhum safarah ka Jibril wa Mikail wa minhum hafadah wa minhum katabah wa la yajuzu lana an nasifa malaikatan illa bima warada anis syar'i. Ini namanya malaikatan ya, bukan malaikat. Baik, ini teks yang ada pada buku atau kitab putusan Majelis Tarjih pada bagian Kitabul Iman, dan yang kedua adalah pada bagian kedua al-iman bil malaikah. Oke. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ta'ala bi anna, maaf, ini salah ini ya, tulisan ini salah. Sebentar, saya cek di naskah. Oh, yang sini yang salah ya, maaf. Ini bukan tulisan saya, tapi naskah yang saya copy. Tapi di buku betul. Ini bukan bi anna Allah, tapi bi anna lillahi. Ya, oke. Oke. Saya beri maaf. Bi anna lillahi. Oke. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan. Sampai di sini dulu. Kata yajibu itu pasangannya adalah Allah. Jadi kalau yajibu atau wajaba itu pasangannya Allah. Dari tadi saya menggunakan kata pasangan-pasangan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang untuk mencapai makna yang dimaksud itu mesti ada pasangannya atau mengambil pasangannya. Karena boleh jadi suatu pasangan ya, harfu jarin terutama, itu kalau digantikan bisa jadi maknanya berubah. Nanti kita
temukan contoh di tempat lain, bukan di sini. Yajibu alaina, kita wajib atau diwajibkan kepada kita. Kalau terjemahannya seringkali diterjemahkan wajib atas kita, ya. Tapi itu terjemahan harfiah. Dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat bukan atas, tapi kepada, atau kita diwajibkan. Nah, diubah kalimatnya, diubah menjadi kata kerja pasif, gitu ya. Tapi di sini menggunakan kata kerja aktif, yajibu alaina. Jadi ada fi'il, ada fa'il yang tidak disebut di sini. Siapa? Nanti sesuatu, gitu ya. Yajibu alaina an nu'mina, diwajibkan kepada kita atau kita wajib agar an nu'mina bi. Nah, tadi udah saya sampaikan, kata iman itu pasangannya mesti bi ini. Karena itu kata nu'minu dari kata al-iman itu di sini ada bi lagi. An nu'mina bi anna lillahi, kita wajib beriman bahwa lillahi malaikatan, Allah itu mempunyai malaikat. Kata malaikah dalam bahasa Arab ini adalah bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya adalah malak. Malakun. Al-malaku. Jamaknya malaikah. Kita wajib percaya atau beriman bahwa Allah itu mempunyai malaikat. Kemudian uli ajnihatin. Uli memiliki ajniha. Ajniha itu artinya sayap. Ya, sayap. Uli ajnihatin, para malaikat itu memiliki sayap. Karena di sini bentuknya nakiroh atau kata kerja indefinitif, kata benda indefinitif, maka di sini tidak diikuti kata alladzi atau allati. Tapi kalau di sini bentuk ma'rifah, maka di sini di antaranya sini diikuti dengan kata allati atau alladzi. Nanti kita temukan barangkali di dalam teks yang lain. Para malaikat itu ini memiliki sayap-sayap. Mathna, ada yang sayapnya itu 2, wasulatsa, ada yang sayapnya itu 3, waruba, ada yang 4. Jadi ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Berhenti sampai di sayap-sayap ini. Para malaikat ini memang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa para malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki sayap-sayap, ya. Ada beberapa sayap yang disebutkan di dalam teks ini, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa para malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Nah, maksud saya ini tadi saya sampaikan, kenapa berhenti dulu? Karena begini, kita lihat ya, kalau orang menggambarkan malaikat, itu seringkali digambarkan memiliki sayap, digambarkan. Sehingga ada yang menggambarkan malaikat itu seperti manusia, tampan, nggak tahu tampan apa cantik, itu orang menggambarkan, tampan lalu bersayap. Ada yang sayapnya 2 kiri dan kanan, ada yang sayapnya 3 kiri kanan dan belakang, ada yang sayapnya 4, 2 kiri dan 2 kanan. Ya. Soal itu
soal ini ya, soal penggambaran malaikat yang disebutkan memiliki sayap, itu kita tidak perlu sebenarnya harus mengilustrasikan dengan gambar bahwa malaikat adalah manusia seperti makhluk yang menyerupai manusia, berwajah tampan lalu bersayap. Tidak perlu begitu. Kenapa? Karena malaikat itu adalah termasuk di antara makhluk Allah yang bersifat spiritual atau makhluk rohani. Makhluk rohani itu bukan makhluk fisikal, bukan makhluk yang berbentuk benda yang bisa disentuh atau bisa diindra. Oleh karena itu, bagi kita cukuplah mengimani apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran atau apa yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi menggambarkan malaikat. Ya. Angka 19, catatan ya. Saya lihat di situ catatannya adalah sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam surah Fatir ayat 1. Ya. Surah Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Dari ayat 1 surah Al-Fatir tadi, poin yang menyebutkan itu adalah Ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan. Digunakan di situ kata rusul, jamak dari kata rasul. Saya tidak menerjemahkan sebagai rasul-rasul, karena khawatir dalam bahasa Indonesia rasul itu digambarkan atau dimaknai sebagai nabi yang diutus. Ya, bahasa Indonesia begitu. Padahal Rasul itu bisa siapa saja sebagai utusan. Nabi pun pernah menyebut sahabatnya adalah Rasul. Nabi pernah menyebut. Misalnya ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman pada saat itu. Mu'adz ditanya oleh Nabi, kalau kamu sampai di sana, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak bisa melakukan ini, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, apa yang kamu lakukan? Itu dulu Nabi menanya Mu'adz bin Jabal. Kalau kamu sampai di sana, kamu menghadapi masalah masyarakat, dengan apa kamu menyelesaikan masalah? Nabi menjawab, ahkumu bi kitabillah. Kalau di dalam kitab Allah kamu tidak menemukan jalan pemecahan, bagaimana? Maka Mu'adz menjawab, ahkumu bisunnati rasulihi. Aku akan menyelesaikan dengan sunnah Rasul. Lalu Nabi bertanya lagi, kalau kamu tidak temukan di dalam kitab Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasul, dengan apa kamu menyelesaikan masalah? Mu'adz mengatakan ajtahidu bi ra'yi. Aku berijtihad dengan kemampuan pandanganku sendiri. Jadi setelah dalam Al-Quran dia tidak temukan secara tekstual, di dalam hadis tidak ditemukan secara tekstual, dia berijtihad. Maka pada saat itulah Nabi memuji Mu'adz, mengapresiasi Mu'adz dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulihi. Nah, kata-kata yang saya ingin sampaikan adalah pada kata waffaqa rasula rasulihi. Jadi ada dua kata rasul di situ. Nah, rasula di situ adalah Mu'adz tadi. Rasulihi adalah Rasulullah. Jadi sesungguhnya kata rasul itu adalah siapa saja yang diutus, itu rasul. Tetapi sekali lagi di dalam ayat ini para malaikat itu dijadikan oleh Allah sebagai rusula. Saya tidak terjemahkan sebagai rasul-rasul karena khawatir salah dalam
salah dalam memahaminya di dalam bahasa Indonesia. Maka yang tepat adalah sebagai utusan-utusan. Kemudian Allah mengatakan para malaikat itu uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba, sebagaimana dikutip dalam naskah ini. Nah gitu ya. Jadi karena yang mengatakan itu adalah Allah, yang mengatakan bahwa para malaikat itu bersayap 2, 3, atau 4 adalah Allah, maka bagi kita cukuplah mengimani. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk spiritual, makhluk ruhani. Tidak bisa kita jangkau dengan indera kita. Kita ini bisa menangkap objek apabila kita dibantu oleh fungsi indera kita. Kalau tidak dibantu, kita tidak bisa menangkap objek. Nah, gitu. Sudah selesai. Kita lanjutkan. Wa annahum ibadum mukramun. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, para malaikat itu adalah ibad. Ibad itu jamak dari kata abd. Ya, jamak dari kata abdun. Hamba. Hamba Allah. Kemudian mukramun dari kata karuma. Mulia. Lalu mukrom, yang dimuliakan. Karena ibadun itu bentuk jamak, maka sifatnya juga menggunakan sifat jamak mukramun. Ibadum mukramun, mereka adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan. Ya, makhluk-makhluk yang dimuliakan. Hamba-hamba maksud saya. Hamba, kenapa hamba? Karena mereka mengabdi kepada Allah. Para malaikat itu mengabdi kepada Allah. Maka disebut juga ibad. Seperti halnya manusia. Manusia juga ibad karena menghamba, mengabdi kepada Allah. Itu gambaran ya. Yang ini tadi gambaran mereka punya sayap. Kemudian di sini deskripsi mengenai sifat mereka, bagaimana hamba yang dimuliakan. Lalu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Frasa ini, ya, frasa atau penggalan kalimat ini juga terambil dari ayat Al-Qur'an. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kita temukan dalam penggalan ayat yang sering kita baca, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kemudian ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak membangkang kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, bermaksiat itu membangkang maksudnya. Membelot atau tidak patuh, itu bermaksiat. La ya'sunallah, para malaikat itu tidak membangkang kepada Allah, ma amarahum, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu tidak menawar atau tidak mundur atau tidak mengelak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ini sebagai penegasan yang di sini tidak membangkang yang diperintah, yang di sini penegasannya wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Di para malaikat itu selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Sudah sampai di situ. Ini tadi juga sebagaimana catatan ke-19, catatan 20 ini juga diambilkan dari ayat Al-Qur'an, ya.
Yang 20 itu diambilkan dari catatan surah Al-Anbiya ayat 26-27. Surah Al-Anbiya. Oh, bukan, yang di bawahnya lagi. Di surah At-Tahrim ayat 6, maaf. Yang saya bacakan tadi di surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian penggambaran berikutnya, wala ya'kuluna wala yashrabun. Para malaikat itu la ya'kulun, tidak makan. Wala yashrabun, dan juga tidak minum. Tidak makan dan tidak minum. Ya. Karena mereka adalah makhluk ruhani tadi, tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum. Dan mereka tidak tidak berkawin, tidak mencari pasangan atau tidak membutuhkan pasangan. Inilah yatazawwajun. Wala yanamun, dan juga tidak tidur, tidak memerlukan tidur. Jadi mereka tidak butuh berpasangan. Berpasangan maksudnya kalau digambarkan malaikat itu laki-laki maka tidak perlu perempuan gitu. Wala yanamun, dan juga tidak tidur. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Para malaikat itu selalu bertasbih. Selalu bertasbih kepada Allah, baik al-laila, baik di waktu malam, wan nahara, dan di waktu siang, la yaftarun, tidak henti-henti. Mereka selalu bertasbih tiada henti. Ya, karena para malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh mencari pasangan, tidak butuh tidur, sehingga hari-harinya, waktunya ya senantiasa ini tadi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah ibadul mukramun, ya senantiasa melakukan yang terbaik. Yusabbihun, mereka bertasbih kepada Allah. Kemudian walikulli wahidin minhum, nah, ini di sini jelas ya, likulli wahidin, karena sini tadi kan malaikat tadi itu jamak. Malaikat itu jamak dari kata malak, maka di sini dijelaskan likulli wahidin, setiap, nah ini repotnya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mau diterjemahkan setiap orang atau setiap apa gitu ya. Kalau benda kita ini biasa menyebutnya tiap buah atau tiap biji. Kalau manusia tiap orang gitu ya, kita biasa begitu. Kalau benda itu berbentuk seperti tali, kita sebut tiap utas. Kalau benda itu berbentuk seperti kertas, kita sebut tiap lembar. Nah, ini pokoknya setiap malaikat, gitu aja gampangnya ya. Setiap malaikat di antara mereka memiliki, ini ada kata li di sini, memiliki maqamum ma'lum. Makom. Apa makom itu? Makom itu artinya kedudukan. Ya. Jangan keliru, ada makom nanti dalam bahasa Indonesia diterjemahkan makam. Nah, kalau makam dalam bahasa Indonesia itu artinya kuburan. Sehingga ketika ini juga ada orang keliru dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak. Ada orang pergi ke Mekah, ketika tawaf di Ka'bah, di sisi Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Ada makom, ada semacam tugu tidak tinggi, kira-kira 1 meter,
1 meter temboknya, kemudian di atasnya pagar gitu. Dikira orang makom Ibrahim itu kuburan Nabi Ibrahim, karena kebiasaan bahasa Indonesia makam itu artinya kuburan. Padahal sesungguhnya makom itu dari kata koma. Koma itu berdiri, makom posisi berdiri. Nah, posisi maksudnya tempatnya, titik tempat berdiri, itu makom. Maka kalau di terjemahan ini barangkali ya, yang lebih tepat itu posisi atau kedudukan. Likulli wahidin minhum maqamun ma'lum, atau peran ya, fungsi. Jadi setiap masing-masing dari para malaikat itu memiliki kedudukan maklum tertentu, ya, maklum tertentu. Atau kalau dikaitkan karena para malaikat itu adalah utusan, maka kata makom itu bisa saja diterjemahkan sebagai kedudukan dalam tugas. Jadi walikulli wahidin minhum maqamum ma'lum, tiap-tiap dari para malaikat itu memiliki tugas tertentu, ya, maklum itu tertentu. Kemudian dijelaskan lanjutannya, faminhum hamalatul arsy. Faminhum hamalatul arsy. Hamalah, ya, hamalah itu bentuk jamak dari kata hamil. Hamil itu artinya yang membawa atau tukang membawa. Tukang membawa. Ibu-ibu hamil itu juga hamil juga, ya. Tetapi tentu dilihat konteksnya. Faminhum hamalatul arsy, di antara malaikat itu ada yang membawa ars. Apa itu ars? Nah, nanti mungkin kita coba bicarakan ya. Apa itu ars? Singgasana, ya, terjemahannya barangkali singgasana. Wa minhum safaroh. Ya, safaroh itu jamak dari kata safir. Safir itu kalau bahasa modern ya, bahasa Indonesia modern itu artinya duta. Duta. Utusan untuk mewakili. Nah, itu duta. Jadi seperti kita Indonesia punya duta di negara sahabat, punya duta di negara Arab Saudi, punya duta di Mesir, punya duta di Malaysia, punya duta di Amerika, punya duta di Cina, dan sebagainya. Nah, itu safir. Bentuk jamak yang lain adalah sufaro, ya, safir, sufaro. Nah, ini bentuknya sama dengan hamalah ini tadi. Apa wazannya? Kalau dalam ilmu shorof dinamai wazan. Jadi wazannya adalah safaro, hamalah. Gitu ya. Jadi di antara malaikat itu ada yang menjadi utusan-utusan. Misalnya Ka Jibril, ya, seperti malaikat Jibril itu menjadi utusan. Wa Mikail, dan malaikat Mikail itu juga menjadi utusan. Kemudian itu contoh atau di antara malaikat yang menjadi utusan, yaitu Jibril dan Mikail. Wa minhum hafadhah. Ada yang berfungsi sebagai hafadhah. Hafadhah itu yang yang selalu menjadi pengamat, yang menjadi hafid. Nah, hafid ada jamak hafid, hufad. Ini hafadhah. Hafid itu pengawas, ya, mengawasi atau menjaga. Nah, di antara malaikat itu ada yang mempunyai tugas sebagai penjaga atau sebagai pengawas. Wa minhum katabah, dan ada juga yang menjadi katabah, ini jamak dari katib.
Katib itu penulis. Katib, katibun, tapi bentuk lain katabah. Ada juga malaikat yang menjadi pencatat, ya, yang diberi tugas untuk mencatat atau menulis. Kemudian terakhir ini catatan atau kalimat penting juga untuk diperhatikan. Wala yajuzu lana an nasifa malaikatan illa bima warada anis syar'i. Kalau di buku Al-Malaikata ya, bukan Malaikatan ya. Oke, saya tambahkan aja. Barangkali gini. Wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima warada anis syar'i. Kita tidak boleh, la yajuzu lana, kita tidak boleh an-nasifa, untuk memberikan gambaran atau mensifati al-malaikata, memberikan gambaran mengenai malaikat, illa bima warada anis syar'i, kecuali dengan apa yang ada dalam syara atau dalam agama. Waroda itu artinya keluar, ya, muncul. Bima waroda anis syar'i artinya yang kita dapat dari syara atau yang kita dapat dari agama. Jadi kita tidak boleh memberikan gambaran mengenai para malaikat itu kecuali dengan apa yang kita dapat dari agama, ya, dari syariat atau dari sumber ajaran Islam. Baiklah, sampai di sini teks yang kita baca dari Al-Iman bil Malaika. Saya ulang lagi bahwa di dalam bagian ini disebutkan bahwa setiap orang beriman, setiap orang mukmin wajib mengimani adanya para malaikat, dan para malaikat itu adalah para malaikat Allah lillahi. Para malaikat itu digambarkan oleh Allah memiliki sayap, ya, memiliki sayap 2 atau 3 atau 4. Dan mereka, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena mereka selalu memiliki sifat kebaikan. Di antara sifat kebaikannya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang yang diperintahkan kepada mereka, dan juga selalu melaksanakan apa saja yang diperintah. Sebagai makhluk rohani, para malaikat itu tidak memerlukan makan dan minum. Juga tidak perlu mencari atau tidak membutuhkan pasangan atau jodoh, suami atau istri. Walayanamun, dan juga mereka tidak memerlukan tidur. Jadi mereka itu tidak punya atau tidak dihinggapi oleh keadaan mengantuk atau keadaan lelah, sehingga tidak perlu mereka untuk tidur. Kebaikan mereka adalah mereka selalu bertasbih memahasucikan Allah, baik di kala malam maupun di kala siang, tiada henti, terus menerus. Kemudian bahwa setiap malaikat itu mempunyai makom, mempunyai tugas dan kedudukan tertentu. Di antaranya ada yang bertugas membawa ars,
ada yang bertugas sebagai utusan, jadi dikirim oleh Allah seperti Jibril, dikirim untuk menyampaikan wahyu, dan Mikail yang dikirim untuk ditugasi untuk mengirimkan rizki kepada makhluk-makhluk Allah. Kemudian wa minhum hafadh, ada juga yang bertugas mengawasi. Mungkin ada siapa pengawas surga, pengawas neraka itu. Wa minhum katabah, ada juga yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Ada raqib dan atid yang selalu menyertai manusia, mencatat segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Nah, karena para malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, ya, tidak bisa dijangkau, karenanya manusia tidak bisa mengetahui secara pasti kecuali yang digambarkan oleh Allah atau yang digambarkan dalam sumber agama Islam. Karena itu tidak boleh kita mensifati atau memberikan gambaran mengenai para malaikat itu kecuali dengan apa yang kita dapat dari ajaran agama atau dari syara. Sudah, sampai di sini dulu yang kita baca dari naskah kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih mengenai al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Sementara berhenti di sini dulu. Silakan kalau ada tanggapan atau sesuatu yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk mengatur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Aminullah. Untuk para hadirin atau audien jamaah, bila ada yang kurang paham ataupun kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan dengan menyalakan audionya. Pak. Ya, silakan Bapak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Aminullah, yang ingin saya tanyakan, malaikat ini kan makhluk ya. Apakah nanti juga sirna seperti manusia juga? Karena selama ini meskipun disayang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, tapi kan istilah dimasukkan surga atau ke surga Allah itu kan belum ada ketentuan. Nah, mengingat tugas malaikat yang berat ini apakah juga nanti diberi kemuliaan setelah akhir dari dunia ini? Yang kedua, malaikat ini sendiri kan yang jelas utusan dari Allah. Nah, seperti malaikat contohnya, ini kan hidupnya selalu dihadapkan dengan siksaan-siksaan atau gambar-gambaran orang yang disusahkan ya, oleh Allah itu dihinakan. Nah, kalau malaikat seperti ini kan berbeda dengan malaikat itu. Ya, pertanyaan halo. Ya, pertanyaan Pak Abdul Hakim sudah bisa saya tangkap, meskipun beliau terkendala sinyal sepertinya. Ya, langsung ya saya komentari, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz Abdul Hakim. Seperti tadi kita sampaikan bahwa para malaikat itu adalah makhluk rohani, ya, makhluk spiritual, dan mereka adalah makhluk yang istimewa
seperti tadi disebutkan ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, pertanyaan Pak Abdul Hakim tadi kurang lebih begini. Para malaikat itu nanti apa juga mengalami kebinasaan seperti halnya kita manusia. Binasa maksudnya kehancuran ya. Karena ada ayat yang mengatakan kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu atau semuanya akan hancur kecuali zat Allah. Apakah malaikat juga hancur bersama makhluk-makhluk yang lain? Ya, itu ya. Satu itu. Yang kedua, para malaikat ini nanti mendapatkan imbalan seperti manusia apa enggak ya? Kalau manusia ini kan dijanjikan berbuat baik di dunia, nanti akan mendapatkan imbalan kebaikan di akhirat berupa kehidupan di surga. Nah, malaikat ini para makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang senantiasa patuh, apakah mereka nanti juga mendapatkan balasan kebaikan? Ya, kalau manusia disiapkan di surga, apakah malaikat juga bersama-sama di surga sana gitu ya. Kemudian yang ketiga, Pak Abdul Hakim sempat bertanya juga ya, bagaimana malaikat Malik ini? Kalau malaikat Ridwan kumpul dengan orang yang senang-senang karena berbahagia. Malaikat Malik ini kan ketemu dengan makhluk Allah, manusia yang sedang menjerit, mengalami derita gitu ya kira-kira. Wah, ini pertanyaan Pak Hakim, ini pertanyaan berat semua ini. Ya karena karena berbicara tentang makhluk rohani ya berat semua. Baik, begini. Apakah nanti semua akan hancur? Ya, akan hancur termasuk para malaikat. Nah, ini kalau kita membaca ayat tadi, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah saja. Tetapi apakah kehancuran itu adalah kehancuran yang tidak ada penggantinya, ataukah yang ada ini hancur tapi kemudian Allah membuat sesuatu yang baru lagi? Kalau di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bumi ini nanti akan hancur tapi Allah akan membuat bumi baru lagi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari itu Allah menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Nah, jangan-jangan nanti kita juga begitu. Ya, kita manusia, kita nanti hancur. Ya, seperti saya, Aminullah hancur, Pak Abdul Hakim juga hancur. Tapi nanti akan dilahirkan kembali oleh Allah Aminullah yang baru, Abdul Hakim yang baru. Artinya secara zatnya. Karena roh kita kan masih nanti kita masih akan menjalani hisab, menjalani mizan, nanti menjalani Saqiyun am sa'id. Kita nanti akan menjalani sebagai makhluk atau sebagai manusia yang sengsara atau yang bahagia. Mudah-mudahan yang bahagia, insya Allah. Nah, itu artinya bahwa kehidupan kita yang di dunia akan berakhir dengan kematian kita, lalu Allah menjadikan wujud baru dari kita. Kalau saya memahaminya begitu dari ayat mengenai bumi tadi, bumi ini nanti akan hancur, lalu Allah menggantikannya dengan yubaddalul ardu ghairal ardi. Allah menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Artinya tetap bumi, tetapi mungkin bumi yang baru lagi. Nah, termasuk juga penghuni buminya, bumi akhirat nanti jadinya. Ya. Jadi bumi akhirat, kalau di bumi sekarang ini kita mengalami proses
Nah, saya dulu seperti adik-adik gitu, masih muda dulu. Nah, sekarang sudah berproses tua. Semakin tua lagi semakin tua. Nah nanti di bumi yang baru, di bumi akhirat, nanti insya Allah akan berada pada posisi yang sama. Ya, saya nggak tahu, tapi gambarannya begini. Nanti boleh jadi saya dan cucu saya itu sama-sama segernya, kira-kira begitu. Karena hidup di tempat yang baru. Saya dan kakek saya juga sama-sama segar karena hidup di tempat yang baru, sehingga tidak perlu dikatakan loh kakek kok masih muda seperti saya, nggak bisa gitu. Nah, begitu juga menurut saya para malaikat. Ya, ini kalau kita bicara panjang nggak sampai pada puncaknya karena ini termasuk masalah-masalah kalau dalam ilmu tauhid dinamai as-sam'iyat, ya, as-sam'iyat. Hal-hal yang kita tidak tahu kecuali kita mendengarnya dari sumber-sumber syara, dari kitab Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Saya kira begitu Pak Abdul Hakim, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang Bapak tanyakan tadi, ada kira-kira lah pertanyaan Bapak tadi begitu, pas sinyal Bapak tadi lemah Pak. Iya Pak, oke. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aminullah dan Bapak Abdul Hakim. Kami persilahkan lagi untuk para jamaah, bila ada yang masih kurang jelas, langsung dinyalakan audionya. Baik, Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan. Gini Ustadz, ini masalah cabang-cabang iman Ustadz. Pernah saya lihat di internet, bahwasanya cabang-cabang iman itu dibagi menjadi 70 sampai 77 lebih kalau nggak salah Ustadz. Ya. Yang paling tinggi itu mengucapkan kata la ilaha illallah. Ya. Dan yang paling rendah membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ya. Nah, yang saya tanyakan, mengapa cabang iman yang rendah, mengapa gimana gitu? Membuang sesuatu dari jalan ini termasuk cabang iman yang paling rendah gitu, Ustaz. Ditaruh di bawah sendiri. Itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu Nabi menggambarkan ya, Nabi menggambarkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Yang dimaksud bercabang-cabang tadi bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkatan paling tinggi, ada tingkatan paling rendah. Tingkatan paling tinggi itu adalah menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang dituju illallahu kecuali Allah. Itu ya, itu yang tertinggi. Kenapa? Ya, saya kira Anda tidak bertanya kenapa yang tertinggi, karena memang di situ Allah sebagai tujuan, pasti itu yang tertinggi. Tapi pertanyaan Anda, kenapa itu Nabi mengatakan wa adnaha imatatul adha anit thoriq, ya, membuang apa-apa yang membuat orang, yang bisa mencelakai orang atau yang bisa membuat sakit orang lain dari jalan. Nah, kenapa itu? Ini kalau di sekitar kita, mungkin di kita sendiri atau di teman-teman kita, guru kita sering menerjemahkan itu membuang duri dari jalan gitu ya. Membuang duri atau membuang paku? Duri Ustaz. Membuang duri ya. Membuang duri dari jalan. Iya. Karena yang dianggap menjadi rintangan itu duri, padahal ya bukan hanya duri saja, apa saja yang bisa membuat orang itu merasa sakit. Al-adha itu sesuatu yang menyakiti. Ya. Bisa saja
ada ada kerikil yang kiranya nanti mengganggu. Bisa bukan kerikil, bisa pasir juga. Misalnya rumah Anda, di depan rumah Anda itu tikungan, belokan, lalu di depan rumah Anda ada pasir. Nah, pasir itu bisa mencelakai orang juga itu. Ya, meskipun pasir. Nah, gitu. Jadi apa saja yang bisa membuat orang sakit itu apabila kita menaruh perhatian, kita mau peduli dengan itu, maka ini bagian dari iman itu. Kenapa dikatakan paling rendah itu pertanyaannya tadi? Karena selama ini banyak orang menganggap itu adalah hal yang sangat rendah, jauh dari peribadatan, jauh dari iman, gitu kan, orang sering menganggap itu. Oh ini apa sih, masalah kecil begini aja. Sehingga tidak digambarkan ini bagian dari iman. Tapi Nabi menyebut meskipun itu kecil, itu adalah bagian dari iman. Nah, karena itu Nabi memberi rentang yang panjang, iman itu sampai 70 sekian, ya, sekitar 77, 78, dari yang paling rendah itu tadi sampai yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai yang paling rendah itu. Nah, wallahu alam, apakah angka yang disebut oleh Nabi ini memang jumlahnya segitu, atau ini adalah angka-angka simbolik? Ya, kalau saya memaknai ini adalah angka-angka simbolik untuk menunjukkan bahwa beriman itu bukan hanya mengucap bukti keimanan seseorang itu bukan hanya mengucap la ilaha illallah, tapi peduli kepada orang lain, menjaga kehormatan, menjaga hak orang lain, menjaga membantu orang lain dan macam-macam. Nah, jadi angka 70 ini tidak mesti kita harus membuat daftar bagian-bagian iman, nggak perlu itu. Ya, tidak perlu menurut saya. Karena setiap bahasa itu mempunyai angka-angka simbolik. Saya kira kalau ini para jamaah ini sedang dililit oleh masalah, sedang ada masalah, kemudian nggak punya solusi, pasti pusing kan? Ya, pusingnya berapa keliling ya Pak? Pusing berapa keliling? Pak, kalau Pak Hakim tahu itu, pusing 7 keliling. Nggak ada pusing 10 keliling, nggak ada. Pusing 4 keliling, nggak ada. Pasti 7 keliling. Ya. Gitu. Kalau ada yang jual jamu, jual obat, ada nggak di sini? Orang yang jual obat mengatakan, ini obat manjur untuk 1001 macam penyakit. Nggak ada yang mengatakan 1002 penyakit. Pasti 1001 macam penyakit. Oke? Kalau Anda punya tetangga yang kaya, sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Hartanya bisa dimakan untuk berapa keturunan? 7 turunan. Bukan 8 turunan. Yang turunan ke-8 biar cari sendiri. Jadi 7 turunan. Nah, itulah angka-angka simbolik menurut saya. Nah, boleh jadi angka yang disebut oleh Nabi ini juga angka simbolik. Seperti halnya ketika di awal kajian kita dulu, ya, di awal kajian kita dulu, kita kan menemukan hadis itu bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi berapa? 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, dulu sudah sempat kita bahas itu. Kalau saya memaknai ini, jangan dikatakan antara Yahudi dan Islam itu hanya selisih 2.
Antara Nasrani dan Islam hanya selisih satu. Kalau saya tidak memaknai gitu, tapi ini Nabi menceritakan kepada kita, umat kita itu terpecahnya lebih banyak daripada umat sebelumnya, gitu. Kalau saya memaknainya begitu. Ya, nanti pada akhirnya wallahu a'lam. Ya. Karena Nabi juga tidak menyebutkan 73 itu siapa saja kan, nggak disebutkan. Karena tidak disebutkan, kita tidak tahu siapa yang 73 itu. Dulu pernah saya sampaikan, karena ada hadis itu, maka ada kitab yang berjudul Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Itu dia menulis aliran-aliran itu. Ternyata ketika selesai buku itu jumlahnya lebih dari 73. Padahal dia tadi ingin menulis 73 itu. Ternyata jumlahnya lebih 80 sekian. Nah, itu andaikan sekarang ditulis lagi bisa-bisa lebih dari 100. Nah, gitu. Itu soal angka saja ya. Oke. Silakan, ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz dari teman saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang jenengan jelaskan tadi Ustaz, malaikat memiliki sayap, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, dan ada yang memiliki 4 sayap. Nah, saya juga pernah mendengarkan ceramah gitu Ustaz. Malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Nah, apabila satu sayapnya itu dibentangkan, langit dan bumi dan langit ini bisa tertutup Ustaz. Nah, apakah itu benar adanya, dan apakah perbedaan dari banyak sayap ini itu mempengaruhi tentang kedudukan dan tugas malaikat tersebut Ustaz? Terima kasih. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih. Gini, Jibril ya, yang Anda sebut tadi itu sumber yang pernah saya baca, kalau saya tidak salah ya, itu bukanlah nama satu malaikat. Bukanlah nama satu malaikat. Karena kalau hanya nama satu malaikat, maka yang kita kenal malaikat ada berapa? Ada 10 ya? Kalau yang kita kenal nama ada 10, berarti hanya 10 malaikat kan? Nah, maka Jibril itu adalah sebutan, bukan nama satuan, bukan. Nah, bukan nama satu malaikat, tapi itu sebutan untuk satu malaikat dengan tugas-tugas itu. Jadi kata malaikat tadi, sekali lagi, mohon maaf kalau kita menggunakan kata seorang gitu ya, maka malaikat itu bukan seorang malaikat, bukan, tetapi satu kelompok malaikat dalam satu tugas itu. Jadi malaikat Jibril ya tugasnya itu. Nah, apakah yang Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu satu Jibril itu saja yang tidak berganti-ganti, atau Jibril yang lain, wallahu alam? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu, karena tidak ada informasi mengenai yang sedemikian itu. Tapi kalau jumlah nama yang kita kenal hanya 10, tidak berarti malaikat itu hanya 10 itu. Gitu Mas. Wallahu alam, saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh dari itu. Baik, ini kajian tentang iman itu repotnya kan di sini, karena iman itu beda dengan ibadah ya. Kalau ibadah dalam arti ibadah praktek seperti sholat, puasa itu bisa diukur gitu ya, bisa diukur karena berbentuk
kegiatan melibatkan kerja fisik. Atau kalau bahasa lain saya gunakan gini, iman itu lebih bersifat teoritik. Ya, lebih bersifat teoritik. Ada di dalam hati dan pikiran. Tidak diukur dengan seberapa kita lakukan, tidak. Nah, yang ibadah itu lebih bersifat yang praktik, yang kita lakukan. Kita mau apa? Berdoa. Doa kita itu ada ucapannya, ada lafadznya, kadang ada tempatnya gitu ya. Jadi bisa diukur. Kalau kita puasa juga bisa diukur waktunya, bulan apa, hari apa gitu. Berhaji apalagi. Berhaji tempatnya yang sangat jauh ya, di Mekah sana dan sebagainya. Itu ibadah ya. Jadi kalau bicara ibadah itu insya Allah lebih mudah daripada bicara tentang iman. Karena itu saya juga tidak bisa menjawab secara pasti dengan menggunakan logika ya. Tapi logika tadi hanya untuk membantu saja. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Dari jamaah lain ada yang dipertanyakan lagi? Apakah masih ada? Bila tidak ada, kami mohon Ustaz Aminullah untuk menyimpulkan kesimpulan kajian pada malam hari ini. Ustaz. Ya, terima kasih. Tidak menyimpulkan, tapi mengakhiri saja. Jadi karena kajian kita hari ini adalah kajian tentang iman kepada para malaikat, ya saya terjemahkan tadi iman pada para malaikat atau mengimani mempercayai adanya para malaikat, maka kita harus yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran atau yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya, kita harus percayai itu karena objek yang kita bicarakan adalah hal-hal yang bersifat non-indrawi. Ya. Yang kita bicarakan ini hal-hal yang non-empirik. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah bertemu, tidak bisa menyentuh, tidak bisa, dan seterusnya. Indra kita tidak mampu menjangkau. Karena itu kita sebagai orang beriman masih punya keberuntungan, yaitu kita menangkapnya, kita menerimanya dengan hati, dengan keyakinan. Mudah-mudahan keyakinan kita bahwa Allah punya malaikat dan malaikat adalah makhluk Allah menjadikan iman kita sempurna, karena itu bagian dari yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Nabi mengatakan antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Jadi di bagian yang kedua tadi antu minabillahi wa malaikatihi. Kita selain beriman pada Allah juga beriman pada para malaikat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang diberikan kepada kita dalam kajian ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan ilmu dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Menuju acara yang terakhir, yaitu adalah penutup. Mari kita tutup kajian virtual pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aminullah. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya.